Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada perkuliahan kali ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami dari kelompok 2, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana yang pertama ada saudari Ismail selaku pemateri pertama, yang kedua ada Jumaini, saya sendiri selaku moderator, dan yang ketiga ada saudari Ika Damayanti sebagai pemateri ketiga. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait sumber daya komputasi dan komunikasi. Baik teman-teman sekalian, kita ke slide yang pertama. Pengertian daya komputasi dan komunikasi. Sumber daya komputasi dan komunikasi merupakan seperangkat teknologi yang digunakan dalam bentuk perangkat komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dan digunakan untuk membantu fungsi dan tugas manusia. Kemudian teman-teman sekalian, komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis proses informasi untuk menentukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu logaritma. Kemudian di slide berikutnya teman-teman sekalian, komponen sistem informasi. Yang pertama, hardware, terdiri dari komputer, printer, dan jaringan. Kemudian yang kedua, software, yang merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Kemudian yang ketiga, data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Kemudian yang keempat, prosedur dokumentasi, prosedur atau proses sistem buku penuntun operasional, dalam hal ini operasional dan teknis. Kemudian yang kelima, manusia yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin, dan sistem informasi dan sebagainya. Kemudian di slide berikutnya, alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer yang termasuk di dalamnya adalah Samsung, Nokia, Ericsson, dan lain-lain, telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro atau sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronisasi seluruh informasinya, dalam hal ini agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan sebuah komputer mikro. Kemudian yang ketiga, jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet. Kemudian sistem komputer. Di slide berikutnya, sistem komputer. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Perangkat yang dapat kita lihat atau dapat kita indrai, teman-teman sekalian, yang dapat kita sentuh secara fisik, seperti mouse dan lain sebagainya. Perangkat ini kemudian dimasukkan ke dalam perangkat proses maupun perangkat keluaran. Kemudian yang kedua, software atau perangkat lunak. Operasi sistem ialah program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer seperti Linux, Windows, iOS. Tugas sistem operasi termasuk tetapi tidak hanya mengurus perjalanan program di atasnya, tetapi ia mengkoordinasi input-output, pemrosesan memori, serta penginstalan dan pembuangan software. Kemudian teman-teman sekalian, kepoin berikutnya, aplikasi program, yaitu
program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kita akan bahas di sisi akhir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Keamanan komputasi rumah. Yang pertama yaitu pembaruan. Terdapat dua jenis pembaruan atau update yang penting bagi pengguna individu. Yang pertama yaitu update untuk sistem operasi dan untuk garansi lunak aplikasi sekali. Yang kedua, virus. Virus merupakan komputer adalah program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Yang ketiga yaitu spyware, adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer. Jenis jaringan yang pertama, jaringan area lokal atau local area network. Jaringan area lokal atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam satu area terbatas, misalnya satu ruangan, sekolah, laboratorium komputer, atau gedung perkantoran. LAN dihubungkan dengan kabel khusus jaringan komputer, biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel seperti serat optik atau media-media lainnya. Yang kedua, jaringan area metropolitan dan jaringan luas. Jaringan area metropolitan adalah suatu jaringan komputer yang memiliki batas jarak sekitar 30 mil. Yang ketiga, internet. Internet memberikan dampak besar bagi komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lainnya, dan memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti internet dan extranet. Internet adalah jaringan dalam organisasi yang membatasi aksesnya hanya kepada anggota organisasi yang menggunakan internet. Sedangkan extranet merupakan jaringan yang memiliki otoritas yang dibuat batas perusahaan. Komunikasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu koneksi publik. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Yang kedua yaitu koneksi saluran pribadi. Koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Yang ketiga, jaringan pribadi maya atau virtual private network. Jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 2. Bagi teman-teman sekalian, jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.